Anda kembali di kabar utama, pemirsa. Sejumlah pengungsi korban gempa di Sulawesi Barat nekat berebut bantuan logistik yang disimpan di rumah jabatan Wakil Bupati Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah video amatir saat warga berebut bantuan logistik di rumah jabatan Wakil Bupati Mamuju. Aksi rebutan ini tak mampu dihalau aparat karena para pengungsi sudah tidak sabar mendapatkan logistik. Awalnya, pembagian bantuan logistik bagi para pengungsi berjalan dengan tertib. Namun sejumlah pengungsi mengaku tidak sabar dan menilai pembagian logistik lambat. Karena aksi pengungsi yang tidak terkontrol, para petugas yang berjaga hanya bisa pasrah melihat pengungsi berebut bantuan. Di antara bantuan yang diperebutkan para pengungsi tersebut seperti terpal dari BNPB dan Kementerian Sosial. Tolong kami di jarak, tolong. Bahaya. Sudah tak terbendung lagi. Habis, tidak ada tersisa. Sudah mulai dijarah. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di sana dan bagaimana sebenarnya aksi itu bisa terjadi, sudah terhubung bersama kami Wakil Bupati Mamuju, Irwan Satya Putra Pababari, untuk mengabarkan kejadian tersebut. Selamat malam, Pak Irwan. Pak Irwan, selamat malam. Pak Irwan, bisa mendengar kami? Iya. Ya, Pak Irwan, ini kami memiliki video di mana ada para pengungsi ataupun warga dari Mamuju yang mendatangi rumah jabatan Anda dan ada beberapa warga yang terlihat tidak tertib ataupun rebutan logistik. Ini Bapak bisa menjelaskan ataupun mengkonfirmasi sebenarnya kejadian itu seperti apa, Pak? Oh ya, tadi pada saat pembagian logistik untuk masyarakat itu awalnya berjalan lancar. Tim penanggulangan bencana di mana teman-teman Tagana dan yang lain-lain itu kita melakukan pembagian ke masyarakat berupa tenda, tikar dan logistik lainnya, beras dan lain-lain. Di awal pembagian ini cukup lancar. Kemudian pada saat masuk di jam-jam setengah satu, jam 1, itu tim lagi pengen rehat, pengen istirahat, pengen alat, pengen makan. Akhirnya untuk sementara itu kita tunda. Tetapi karena ini situasi dan kondisi kita maklumi sama-sama, akhirnya mungkin tingkat kesabaran ini sudah tidak terbendung lagi. Akhirnya bagian masyarakat itu meringsek masuk ke dalam dan ambil logistik yang ada di situ. Tetapi skalanya tidak begitu besar, Mbak, karena hanya beberapa saja, kurang lebih 300-an orang yang tersisa yang belum mendapat bagian itu kemudian masuk. Sehingga insiden tadi itu saya pikir adalah sesuatu yang wajar dan biasa saja. Tinggal kami akan memperbaiki kembali. Setelah kejadian itu kami lakukan rapat koordinasi bagaimana kalau ingin merubah pola pembantuan, yaitu ingin mengirim ke di tingkat desa kelurahan sehingga itu lebih efektif dan lebih seperti itu. Ya, Pak Irwan, ini proses penjagaannya sebenarnya seperti apa? Mungkin kita juga bisa memahami bahwa penjagaan ini butuh rehat ataupun beristirahat, tapi apakah tidak ada pergantian seperti itu, Pak, sehingga ada warga yang merangsek masuk atau seperti apa, Pak? Benar, kami kerjasama dengan Forkopimda, jadi yang penjagaan ada kawan-kawan kita dari Kodim, Dandim, 14-18 Mamuju, kemudian ada dari kepolisian. Tapi begini, Mbak, sebenarnya kami yang ada di sini, kita semua ini kan kena musibah, termasuk saya kena musibah. Hanya karena persoalan status, persoalan tempat kerja, akhirnya kita berbeda peran. Teman-teman kepolisian juga dari Kodim, mereka itu bagian daripada orang yang kena musibah. Sehingga penanganannya itu skalanya secara personal kita masih minim dan sedikit.
Tapi alhamdulillah kurun waktu mulai hari Jumat dan sampai sekarang itu tetap kita kerjasama yang baik. Alangkah akan tetapi kebenaran tadi benar-benar kita istirahat dan kita tidak sempat berpikir bahwa akan terjadi seperti itu. Akhirnya kita secara bersamaan istirahatnya, makannya sama-sama, kemudian ada yang salat. Akhirnya kesempatan itu saudara-saudara kita, masyarakat ini mereka masuk ke dalam. Dengan ya Pak Irwan, dengan ada beberapa warga yang masuk ke dalam ini, bagaimana dengan kondisi logistik? Apakah masih ada sisa ataupun saat ini sudah tidak ada lagi sisa dari logistik tersebut? Logistik masih ada, jadi sekarang tersisa masih. Kemudian kami di kabupaten itu menerima logistik ini dari bantuan para dermawan atau kabupaten-kabupaten terdekat. Pemerintah terdekat yang kemudian itu datang ke kami. Setelah itu kami langsung salurkan ke alhamdulillah di posko masih tetap ada. Tinggal kita harus memanage dengan baik dan rapi, tapi dengan catatan harus efisien sehingga mereka lebih cepat untuk kita mendapatkan. Ya Pak Irwan, ini berkaca pada kejadian pada hari ini tentunya ada beberapa yang harus diintrospeksi ataupun diantisipasi. Apa saja Pak agar kejadian seperti ini tidak terjadi ke depannya Pak? Ya, kami harus akui bahwa tadi masyarakat begitu banyak sehingga mereka agak kelamaan dalam rangka untuk mengantri dan menunggu waktu untuk mereka bisa diberikan logistik. Nah, mungkin dengan situasi seperti itu, belum lagi kondisi bahwa keluarga yang di tempat-tempat pengungsian mereka menunggu dan kebutuhan-kebutuhan itu sangat mendesak. Saya sangat pahami selaku pimpinan daerah begitu memahami situasi dan kondisi yang tadi terjadi. Dan kami pada kesempatan ini saya juga minta maaf kepada seluruh masyarakat atas kelambanan kami dalam rangka mengantisipasi pemberian logistik yang ada. Tinggal saya juga minta mari kita bersabar, menahan diri masing-masing sebab penanganan seperti ini adalah penanganan yang memang agak rumit dan menangani orang banyak itu betul-betul butuh siasat, butuh strategi, butuh pola manajemen yang rapi. Dan ketika pemerintah bekerja itu tidak cukup ketika sendiri, kami tetap butuhkan juga kesabaran dari seluruh masyarakat. Dan pola ini kami akan rubah, Mbak, insya Allah besok kami akan melalui desa, kami akan store ke sana dan saya kira itu lebih efektif dan lebih efisien. Baik, terima kasih banyak Bapak Wakil Bupati Mamuju, Irwan Satya Putra. Tentunya doa untuk para pengungsi dan juga korban di sana kami panjatkan.